budayanya ya yang sebenarnya tidak boleh masuk ke publik umum itu sudah ke bawah-bawah gitu. Akhirnya sudah rusak, lebih rusak sistem kita gitu. Saya cuma menarik ulur tadi saya bilang tadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melarang paskibraka menggunakan jilbab itu yang aktual. Maka muncul lagi Islam ini menantang gitu. Ramai di medsos ini kan masalah hijab ini. BPIP nggak mengakui dia. Oh, bukan dibantah. Bukan dia yang memerintahkan. Jadi kita konflik terus. Konflik paradigma. Break semuanya otomatisasi sehingga terjadi efisiensi, harga murah, semua orang bisa beli. Ya kan Seperti paradigma kalau materi dulu nanti nggak nyampe nanti ini. Iya. Tadi. Ya, shalom. Shalom Pak Sedi. Ya, iya shalom. Sebenarnya senang ya. Kalau Pak Tobing lebih condong ada argumentasi di dalam diskusi. Bukan kita selalu menyampaikan secara impromptu seperti itu. Gitu. Saya ini bicara dulu masalah BIP ya, BP Badan itu ideologi Pancasila kemarin di dalam paskibraka dilarang pakai jilbab itu yang aktual sekarang di berita. Tapi kita bahas nanti berikut itu. Saya mau katakan di sini saya berargumentasi ya bukan bercerita. Yang merusak sistem negara kita adalah Islam. Baru fenomena-fenomena itu atau argumentasi premis itu saya sampaikan premis itu kenapa Islam gitu. Contoh gitu. Kita jangan banding-banding Cina, Korea, Singapura. Orang lagi kerja di ladang tiba-tiba sholatnya sudah berbunyi. Pak petani lagi bilang, ya sudah panggilan lagi ibadah Allahu Akbar gitu. Di dalam satu perusahaan Cina yang ada di Indonesia, Korea, siapapun di waktu itu dibunyikan lagi si buruh mulai keluar semua gitu. Yang pengusaha Cina ini geleng-geleng kepala sama orang Korea, gila. Bagaimana perusahaan saya bisa maju? Itu ciri-ciri yang terjadi di Indonesia. Mentalitas itu yang sudah jadi mendasar. Kemudian gini, terjadi bisingan suara gitu. Ya. Orang lagi beristirahat, besoknya akan kerja. Dia tidak, produktivitas kerjanya hilang gitu. Diakibatkan karena bisingan-bisingan panggilan doa itu. Ini cuma premis ya, supaya nanti disimpulkan mengapa negara kita maju, tidak maju. Atau boleh juga kita komparatifkan ke negara-negara tetangga yang tidak menggunakan hal-hal seperti itu supaya negara itu maju. Kalau di Amerika itu memang dilarang, tidak bisa. Panggilan-panggilan itu pakai corong untuk orang tidak ada itu langsung ditangkap atau langsung diapa itu. Oleh sebab itu menciptakan negara ini produktif. Barangkali itu contoh-contoh di negara Singapura dan negara-negara Malaysia itu maju karena diakibatkan karena itu. Tapi kita lihat ya benar-benar karena di negara tetangga itu negara mulai maju. Filipina gitu. Ya, itu sebagai argumentasi, sebagai hipotesa kita ya. Di Indonesia gitu saya mau sampaikan seperti itu. Dia sudah itu dengan itu. Kemudian ada sifat kebodohan. Contoh saya bilang. Ada seorang moderat dan dia seorang liberal. Dia seorang Islam di Indonesia. Tapi dia tidak taat beragama. Tapi dia punya usaha besar, punya raksasa, punya perusahaan besar, punya lain sebagainya. Nanti gampang, sah-sah saja dia. Nanti sudah dia berkuasa, muncullah si Islam yang garis bawah, yang berhaluan keras. Yang ya saya tidak tahu lah, biasanya terjadi seperti itu. Karena dia adalah seorang Islam, maka si orang-orang di bawah ini, yang itu karena dia Islam, mari kita dukung gitu. Tapi dia tidak taat. Tapi dia juga si orang ini mampu menggunakan harta kekayaannya, ya, untuk menutupi hal-hal yang mau menciptakan dia akan memperkeruh perusahaannya dia. Maka dia bayar kelompok-kelompok Islam yang di bawah ini. Itu terjadi di Indonesia, cuma kita tidak usah ungkapkan di sini. Fenomena itu artinya di sini saya mau sampaikan semua sistem di negara kita gitu dirusakkan oleh sistem Islam ini.
Tetapi saya bilang di sini adalah punya argumentasi kuat, ya, bukan saya bilang tadi metode impromptu yang dikatakan tadi oleh ibu dari itu yang baru dibilang, oh kita jangan bahas Islam, tapi sebenarnya Islam yang merusak sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang dia sudah merasik semua sistem, saya bilang keseluruhan lini departemen di negara kesatuan Republik Indonesia. Dia juga hebat dengan pelanggaran HAM universal itu. Kalau Anda baca universal hak asasi manusia 1 sampai 30 itu ya tertera itu. Semua ada di departemen, di Kemenlu ada, di departemen sosial ada. Kalau Anda baca itu memang itu yang terjadi negara, pelanggaran HAM sangat luar biasa gitu. Memberikan hak kepada orang pribadi dilarang oleh kelompok-kelompok kekuatan agama di negara. Itu dihukum itu. Belum lagi di pendidikan, belum lagi di perdagangan, dan lain sebagainya. Fenomena ini kalau Anda baca, teman-teman baca GACIS, itu yang menyebabkan negara kita tidak maju. Oleh sebab itu pengetahuan saya dari dulu, diskusi di tempat Pak Paul ini, Anda pun mau berargumentasi dalam bentuk apa? Kecuali ya kita bicara filsafat yang kita ambil dari zaman Yunani, Greek, atau kita bicara firman Maris, itu lain lagi pembicara. Tapi bagi saya jadi fundamentalis, substansi paling pokok, negara kita tidak maju diakibatkan karena budaya Islamnya ini. Ya, coba atau kita bikin lagi hipotesa umum ya. Di mana terjadi gejolak-gejolak negara, di situ ada Islam. Di mana jadi teroris, itu ada Islam. Itu saya bilang tadi argumentasi yang kita harus. Bagaimana dengan negara kita untuk kita kembali? Negara kita itu dirusak oleh sistem ini karena sistem Islamnya ini. Nah, sekarang kita belajar metode tadi. Bagaimana Pak Permesta tentang pemilihan umum nanti pilkada ini yang merusak sistem lagi, ini Islam gitu. Kenapa saya katakan di sini? Saya ambil kesimpulan ini, partai yang nasionalisme sudah mulai hilang. Sudah mulai dikuasai oleh oleh partai-partai yang sifatnya agama, seperti PKS itu. Cuma kita tidak mau bertanding di sini, bilang PKS itu ideologinya nggak ada itu. Tanya sama Pak Tobing, dia itu tidak berdasarkan Pancasila itu, dia berdasarkan dakwah Islam itu. Tetapi saya bilang sering kita sampaikan, kita degungkan, kita kumandangkan, akan lebih celaka negara kita seperti ini lagi, dikuasai oleh partai-partai yang sifat kanan nanti. Oleh sebab itu tidak heran tadi saya punya bukan terawang tapi analisa Pak Dr. Paul Sang benar gitu. Paling dia nggak di tengah jalan, dia itu oleh assassin itu, penembak itu, atau ada gejala apapun. Sedangkan temannya angkatannya Pak Tobing ini, Wiranto, bisa kena itu. Cuma dengan mau menyanyikan lagu rohani dihantam oleh kelompok itu gitu. Gitu nih yang Wiranto itu ditikam itu itu istilahnya apalagi saya bilang fenomena saya cuma simpulkan. Iya, dibilang togut itu ya Pak Teddy ya. Iya, togut. Habis saya lagu rohani gereja itu tuh ditusuk ya. Iya. Nah, Saya betul, Pak Teddy. Tapi bukan saya menyalahkan, banyak umat Islam, Muslim, banyak orang baik, saya bilang. Yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana Islam itu sudah terorganisasi, itu yang menjadi kejahatan di negara. Dia akan masuk ke sistem. Dia akan menekan gitu. Oleh sebab itu teman-teman analisa dari situ gitu. Sebelum kita bicara Cina, sebelum kita bicara Korea, kenapa mereka maju? Simpulnya kan mereka maju karena itu produktivitas kerja ada gitu. Logika tadi saya bilang tadi, ulangi ya argumentasi saya. Seorang petani lagi menanam di kebun. Tiba-tiba dari perkebunnya dia dengar dari kampungnya mulai dipanggil sholat gitu. Pergi lagi dia. Hilanglah kualitas kerjanya. Apakah di Vietnam begitu? Apakah di Thailand begitu? Apakah di Singapura begitu? Apakah di Filipina? Tidak gitu. Orang lagi tidur. Ya, saya bilang orang lagi tidur pagi-pagi dia mau kerja sebagai mau meningkatkan produktivitas kerja. Tiba-tiba udah bunyi lagi kumandang itu, orang itu udah tidur. Akhirnya kualitas kerja di tempat kerjanya hilang gitu.
Oke lah, kita lagi udah masuk ke negara gitu. Di satu departemen, umpamanya departemen keuangan, departemen pendidikan semua. Mereka sudah duduk berjajaran di satu itu, ada lantai 3, lantai 4. Tiba-tiba bunyi lagi kumandangan. Tiba-tiba sekelompok kerumunan orang itu keluar semua. Yang duduk mungkin kalau Pak Petobing PNS cuma Pak Petobing yang duduk di dalam kantor lagi beranalisa. Tapi teman-temannya sudah keluar. Ya kalau keluarnya ada waktu, ya kadang-kadang kan timingnya mereka tidak ada. Terserah duduk jam berapa, mau ke cuci tangan jam berapa, cuci muka jam berapa, duduk jam berapa, ganti pakaian jam berapa. Itu kan tuh kemunduran negara kita dari dulu gitu. Cuma negara kita tidak mau jujur koreksi itu gitu. Ya. Kembali saya bilang tadi, kesimpulan semua itu ada. Kita bidang pendidikan, hukum, mau pertahanan kepolisian dia. Lihat di kepolisian sekarang. Orang-orang yang duduk-duduk wanita-wanita itu, yang polisi itu semua kerudung gitu. Saya bilang karena sudah dibawa mentalnya itu Islam. Saya bilang kultur budayanya ya yang sebenarnya tidak boleh masuk ke publik umum itu sudah ke bawah-bawah gitu. Akhirnya sudah rusak, lebih rusak sistem kita gitu. Saya cuma menarik ulur tadi saya bilang tadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melarang paskibraka menggunakan jilbab, itu yang aktual. Maka muncul lagi Islam ini menantang gitu. Tetapi ada benarnya BPIP gitu. Ada benarnya gitu. Ya, saya mau sampaikan di sini ya, Anda mau argumentasi semua otak Anda sampai tercerai-berai ya. Kalau paradigma sistem Islam itu masih dipertahankan di negara kesatuan Republik, negara itu tidak akan maju. Saya taruhan kalau mau maju. Saya boleh taruhan kalau mau maju. Kecuali rubah paradigmanya. Lepas semua, saya bilang. Lepas semua, ya rada-rada gambar itu ke bawah ke fasilitas publik. Kalau silakan Anda beragama itu bawa ke fasilitas Anda ke fasilitas private. Itu akan memajukan bangsa dan negara kita. Itu akan kita juga di sini punya asumsi selalu. Yang akan mengacaukan pilkada-pilkada di daerah itu ada kelompok-kelompok agama. Bukan kelompok-kelompok partai. Kita taruhan gitu. Kita taruhan gitu. Saya senang gini. Di partai-partai kita masih ada partai nasionalisme. Ya, masih banyak partai nasionalisme. Tapi sekarang yang kedua. Yang menguasai kita bukan lagi partai nasionalisme. Sudah tidak berdasarkan Pancasila. Anda lihat kalau taruhan kita ini. Kalau bukan partai yang saya bilang tadi PKS ini yang saya bilang sangat masif sekali ya. Dia didukung dana oleh luar negeri itu. Jadi seorang partai. Dia akan mempertahankan tentang partai itu untuk menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi analisa itu Anda belajar, Anda baca supaya saya di sini tidak berpolemik. Ya bagi saya cuma satu ya, saya ulangi ya. Negara kita tidak akan maju kalau substansinya dasar Islam tidak cabut di dalam sistem Departemen Negara Kesatuan di semua sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecuali itu dirubah. Memang kita dasarkan tadi benar musyawarah mufakat oleh Pak Tobing benar itu. Bukan check and balances. Betul itu musyawarah mufakat. Tapi musyawarah mufakat itu kadang-kadang kalah Pak. Cuma jeleknya kalah musyawarah mufakat itu seperti keputusan 3 menteri kalau mau membangun rumah ibadah, kalau mau dihadapkan dengan musyawarah mufakat akan kalah lagi Pak untuk membangun gereja. Itu lagi ada persoalan-persoalan yang teknis gitu. Iya, tapi itu dibawa ke ranah pengetahuan ya Pak Tobing, bukan di ranah apa kita adu argumentasi bla-bla bla. Kita bawa ke ranah pengetahuan lah, iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Tobing. Tuhan memberkati kita semua ya teman-teman. Ya. Jadi saya mau tengahi dulu deh ya. Ya untuk mengelaborasi lah. Saya tadi juga berbicara dengan pengurus PGN ya. Mengapa di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus ada pasal yang
merumuskan ajas. Apa ajas organisasi ini? Nah, ajas itu prinsip. Jadi seperti PGN ini, saya bikin di situ ajas organisasi kemasyarakat Patriot Garuda Nusantara berajaskan Pancasila sebagai landasan ideologinya dan berdasarkan amanat pembukaan konstitusi sebagai landasan konstitusional. Apa? Jadi orang nggak ngerti mengapa ajas dimasukkan di situ. Banyak yang nggak ngerti. Ajas itu untuk digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Apakah keputusan saya ini sudah memenuhi prinsip atau ajas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Contoh, ya, membangun rumah ibadah, mengapa dilarang? Ya kan? Adil nggak? Orang mau beribadah nggak boleh, kan? Merusak persatuan nggak? Nah, itu yang tidak pernah dibahas. Ya, seperti perang. Perang itu ada asasnya, mengambil keputusan. Apakah keputusan saya ini kalau menyerang akan mencapai tujuan yang ingin dicapai? Karena ajas perang itu pertama tujuan. Yang kedua, ya kan, apakah keputusan saya ini bisa membuat lawan surprise, terkejut? Semua keputusan. Saya harus lihat dari mana, dari mana. Makanya kita tidak mengerti yang dimasukkan ajas di situ untuk apa. Nah, ini harus kita jelaskan. Nah, kalau PKS memang tidak ada ajas itu. Dia tidak mau berajaskan Pancasila. Tapi kenapa Kemenkumham menyetujui ada partai itu? Sebab di kerangka anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada tulis ajas. Makanya banyak saya lihat konsep mereka putarnya tidak ada ajas. Saya masukkan. Nah, itu yang nggak dimengerti. Nah, sekarang begini, masalah kita mengatakan mereka yang Islam sistemnya banyak merusak. Bagaimana kita? Lah, kita harus bisa mempengaruhi dia, menginspirasi mereka. Sekarang lah, kantong-kantong orang Kristen pun masih tetap melarat kok. Waduh, kalau saya ke kampung sana saya, kampung halaman saya, aduh amat. Saya udah ngomel berkali-kali, ini tanah diberikan Tuhan, tidak dimanfaatkan. Ya, berdosa. Sampai ngomong berdosa aja, tetap aja masih begitu. Pulang saya lagi, masih lihat, aduh. Nah, jadi harusnya kita memberikan contoh. Jadi kita mempengaruhi orang. Oh iya ya, orang Kristen juga rajin-rajin ya. Mereka kok sejahtera hidupnya ya. Tapi kita sendiri sudah terimbas, sudah ikut-ikutan. Sama aja jadinya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan itu. Sekarang bukan masalah mampu tidak mau. Mampu, tapi masalahnya mau atau tidak mau. Mau nggak? Ya, makanya ini semua udah pusing ini menghadapi tantangan dia di tahun 2025 ini. Ya, termasuk rejim pemerintah yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan ini. Jadi padahal ya, kita jujurlah, sudah berapa tahun para pakar-pakar dunia bahwa Indonesia akan, bukan Indonesia, dunia ini akan krisis pangan. Kenapa pangan ditaruh paling atas? Yang kedua baru energi. Ya kan? Yang ketiga papan, lingkungan. Kenapa ditaruh yang pertama? Ya itulah. Kemarin Pak Paul bilang kan, apa
key performance indicatornya. Dikatakan rejim yang kemarin berhasil di dalam memimpin negara. Kenapa yang miskin menjadi besar persentasenya? Jadi harus ada ukuran. Nah, kapan ukuran itu dibuat? Ya pada saat menyusun perencanaan, menyusun strategi, menyusun kebijakan, menyusun program. Sekarang udah bisa dihitung ya dengan peranggapan, tapi apa namanya? Margin errornya itu cuma tidak berlebihan. Bisa dihitung sedikit, sekian persen margin errornya. Nah ini nggak jelas. Entah apa ukuran kita berhasil sekarang. 27 tahun reformasi, apa ukuran keberhasilan? Makanya menyambut ulang tahun kemerdekaan, kembalikan itu Pancasila, jati diri bangsa. Nah, mengerti nggak dia kalau udah jati diri bangsa? Setiap keputusan yang diambil oleh anak bangsa ini harus itu. Sudahkah memenuhi kriteria ketuhanan yang Maha Esa? Sudahkah memenuhi kemanusiaan yang ada dan beradab? Masa orang beribadah nggak boleh? Yang nggak boleh itu pasti tidak beradab. Persatuan. Dengan membeda-bedakan. Ini yang mayoritas harus begini. Sudah tidak ada persatuan. Apalagi keadilan. Nah ini yang tidak pernah dijelaskan. BPIP pernah nggak menjelaskan itu? Nggak ngerti. Nah itu. Saya sering ngobrol. Ya kadang-kadang diundang sama mereka di restoran. Bicara. Justru direktur pengkajiannya lagi. Pengkajian strateginya. Ini ramai di medsos ini kan. Masalah hijab ini. BPIP nggak mengakui dia. Oh bukan dibantah. Bukan dia yang memerintahkan. Jadi kita konflik terus. Konflik paradigma. Itulah. Jadi kita ini, Pak Tobing, jadi kita ini bakalan menuju Indonesia emas atau menuju Indonesia cemas? Iya. Kalau dengar. Kalau menuju Indonesia emas, ya masih tahun 2045. Tapi menuju Indonesia cemas, tahun depan pun orang udah cemas. Benar. Jadi kalau saya kemarin bilang sini, perunggu aja nggak dapat, apalagi emas. Logikanya kan begitu. Betul. Sekarang, nah tadi di PGN saya ngomong, kita tidak bisa lagi beroposisi atau apa. Kemarin Pak Asim, ya sebagai ketua pembina Gerakan Kristen Republik Indonesia, kebetulan saya hadir di dalam rakernasnya. Dia bilang, saya jamin pemerintahan Prabowo minta saran masukan, kritik silahkan, tulis. Tapi untuk menghadapi Prabowo saya beritahu, dia nggak mau di depan umum. Sampaikan sama dia. Itulah caranya yang paling baik. Ya, kalau nggak jelas argumentasi sama Prabowo tempeleng, saya udah pengalaman. Saya berikan argumentasi begini, ternyata dia mau mendengar. Oh, ini orang pemimpin juga bagi saya. Karena mau mendengar. Sama Gus Nuril, mau juga mendengar. Wah, ini betul ini kalau gini pemimpin. Sabta semangat juang, ide saya. Saya berikan ke dia, setuju dia. Bagus, dikelarkan. Nanti videonya akan saya tunjukkan lah. Ya, jadi kita harus memberikan saran. Tapi ngomongnya 4 mata atau 6 mata. Saya ngomong sama ketua umum, saya ngomong ini ada ide saya. Apa Gus setuju nggak? Oh ini bagus. Nah, saya memasukkan ini alasan apa? Pak, dulu Sumpah Pemuda itu belum ada Indonesia. Belum ada negara kesatuan. Belum ada ideologi. Belum ada undang-undang.
tahun 2000, tahun 1998 itu belum ada. Indonesia aja belum ada. Baru apa namanya? Baru omon-omon. Nah, dengan setuju. Bayangkan kalau ini organisasi sampai ke desa-desa. Besok mereka declare di sana. Sudah semua. Nah, itu caranya. Jadi kita berikan masukan. Banyak nggak ngerti kok. Sekarang kan Pak Prabowo pasti karena dia militer. Dia tahu bagaimana mempertahankan. Dia tahu kapan saat menyerang. Ya kan? Strategi Sun kan gitu. Tunggu waktu. Kapan saatnya menyerang, kapan saatnya bertahan. Nah ini orang kalau nggak mau belajar itu semua ya berat lah. Kapan? Nah, yang begini-begini ini memang ya namanya pengetahuan kok. Ya memang harus kita dalami. Apalagi pengetahuan itu sudah pakemnya begitu. Pakemnya begitu. Jadi kita harusnya memberi contoh, tapi jangan kita pula ikut-ikutan. Wah, di Toba sana berapa hektar tanah itu masih ada jutaan hektar tidak pernah dipakai, dimanfaatkan. Coba Tuhan di surga sana melihat ini bangsa ini memang perlu diberi pelajaran. Kalau miskin kalian ya rasakan sendirilah. Dikasih tanah subur lagi. Ya, suasana di Manado sana, di Tomohon sama di Tarutung sana sama lah. Dingin. Ya, di sana ada danau, di sana pun ada danau. Oh, saya sudah ke Manado kok. Ya, jadi tergantung karakter lagi, kembali karakter dan pengetahuan. Ya. Itulah Itu benar tanggapan Pak saya. Tobing. Apa? Ya benar Pak Tobing. Itu tempo hari kan ada hakim tapi udah meninggal. Itu hakim namanya siapa tuh? Artejo apa itu namanya. Dia bilang sama orang-orang, kalau kamu masuk kantor saya, kita ngomong, ayo kita ngobrol. Tapi kalau kamu udah ngomong mengenai topiknya mengenai apa namanya hukum, kamu harus keluar. Jadi dia nggak mau ngomong mengenai case gitu, dia nggak mau. Itu udah meninggal sih orangnya ini, orang jujur. Ini ada Pak SK nih, Pak SK, suara kebenaran.